Terima kasih Pak Wasis atas kesempatannya di sore hari ini. Saya Nia Oktaviani sebagai coach dan Pak Ari Wibowo sebagai coach. Nah, saya akan menceritakan terlebih dahulu tentang kasus ini. Suatu hari di sekolah penggerak itu kedatangan seseorang yang luar biasa. Kedatangan seorang pengawas yang hebat. Nah, beliau sedang melakukan supervisi mengajar di kelas. Ternyata guru kelas tersebut tidak menggunakan buku teks, sehingga seorang pengawas tersebut merasa tersinggung. Kenapa guru tersebut tidak menggunakan buku teks sebagai panduannya, padahal itu sesuai kurikulum yang ada. Setelah kejadian seperti itu, seorang pengawas tersebut melaporkan kepada bapak kepala sekolahnya tentang ketidaknyamanan bahwa seorang guru tersebut sudah disarankan untuk menggunakan buku teks, akan tetapi belum bisa menggunakan buku teks, dia menggunakan referensi lain. Terima kasih. Monggo Pak Ari. Dimulai Pak Ari. Assalamualaikum Ibu Guru Cantik. Adakah saya mengganggu hari ini Bu Guru Cantik? Waalaikumsalam. Ibu Guru Bapak. Cantik. Saya cantik ya Bapak? Bukan gemuk ya Bapak? Oh, aduh. Bagaimana Bapak? Khusus untuk hari ini Bu kelihatan cantik sekali. Untuk iya ini Bu. Wah, saya ini ada sedikit hal yang perlu kita ceritakan ini Bu. Tapi mengganggu waktunya Ibu enggak ini? Alhamdulillah, Ibu hari ini, saya hari ini ada waktu luang untuk Bapak. Mari Bapak kita duduk terlebih dahulu di sini. Kita berbincang-bincang tentang unek-unek Bapak. Tapi sambil kita ngopi-ngopi. Duduk di sini dilihatin banyak orang enggak ya Bu ya? Saya malu ya. Oh, ya. Bapak inginnya di mana? Di ruang perpustakaan yang untuk dekat dengan itu loh, di belakang administrasi itu loh Bu. Oh, di situ. Oke, mari kita ke sana Bapak. Gini Bu. Suara saya tidak keras kan Bu? Saya mau pelan-pelan nih bicaranya. Gini Bu. Ya. Saya ini ada masalah ditegur oleh kepala sekolah. Ternyata ada satu hal ketika pengawas datang itu melihat saya tidak pakai buku teks Bu. Wah, saya menjadi kepikiran. Selama saya jadi guru, nggak pernah saya segalau hari ini, Bu. Apakah Bapak itu sudah menjelaskan kepada Ibu pengawas tersebut mengenai referensi yang Bapak lakukan di kelasnya? Saya sudah, Bu. Pastinya sudah. Saya memakai patokan kurikulum 2013 edisi revisi, Bu. Wah, luar biasa. Itu udah saya gunakan itu. Tapi ya sekali lagi masalahnya di buku yang saya gunakan sebagai acuan itu. Saya agak sedikit berimprovisasi pakai sumber-sumber lain, Bu. Oke, jika Bapak tadi itu disupervisi, artinya kan Bapak orang yang hebat ya, yang cerdas, hebat, berpotensi, memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan teman-temannya. Terus Bapak telah menjelaskan
unek-unek Bapak kepada Ibu pengawas. Nah, apakah ada perasaan lain setelah Bapak menceritakan hal tersebut kepada Ibu pengawas tadi? Perasaan yang dirasakan setelah menceritakan kepada Ibu pengawas tadi? Sepertinya Ibu pengawas agak tersinggung sih Bu ya, karena mungkin saya bilangnya agak sedikit semangat gitulah anak muda gini Bu. Nah, saya katakan bahwa buku ini tetap menggunakan kurikulum dan agar kelihatan menarik, saya tidak terpaku Bu terhadap buku teks itu karena ya menurut saya kaku sekali sih, kurang ada sedikit menariknya. Anak-anak sekarang kan pembelajarannya harus menarik Bu. Kalau saya patokannya sama buku teks, apalagi bukunya tebel, anak-anak banyak yang nggak bawa. Waduh, gimana ya? Ya gimana Bu ini Bu? Waduh, saya nggak enak ini Bu, terus terang. Nah, tadi itu Bapak di kelas menggunakan apa saja Bapak yang digunakan referensinya? Selain buku teks tadi loh. Saya pakai kurikulum 2013 pasti. Sumbernya ya saya dapat dari YouTube. Ya, Dari apalagi ya guru-guru di sekolah lain. Ya cuma masalahnya satu itu, Bu. Masalahnya buku teks itu loh yang harus ditanyakan sama ibu pengawas. Terlalu konservatif sepertinya, Bu, orangnya, Bu. Nah, apakah selama Bapak mengajar di kelas itu sudah sesuai minat dan gaya belajar anak-anak? Ya, saya sudah menggunakan teknik diferensiasi, Bu. Makanya itu sumbernya bermacam-macam. Ya, saya udah pakai, wah, pokoknya diferensiasi lah yang pernah saya pelajari di guru penggerak itu, Bu. Jelek-jelek gini juga ikut guru penggerak, Bu, saya, Bu. Hebat dong Pak Ari. Pak Ari hebat berarti mengikuti program pendidikan guru penggerak yang 9 bulan itu. Berarti nanti Pak Ari menjadi kepala sekolah. Waduh, Bu, gimana hebat, Bu. Saya sering kelelahan, Bu, sekarang. Aduh, waktu saya itu tugas-tugas melulu, Bu. Akhirnya terus timbul kreativitas. Dari kreativitas itulah saya agak sedikit berani sama ibu pengawas gitu. Nah, seperti ini Pak. Tadi kan sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sama anak-anak. Berarti hasilnya bagaimana anak-anak? Apakah mereka tuntas hasilnya semua atau ada yang di bawah ketuntasan minimal? Bagus, Bu. Tadi Saat menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, menggunakan YouTube, ya luar biasa, Bu, hasilnya. Mereka menghasilkan karya-karya yang beragam, tidak monoton gitu. Wah, saya aja sampai kagum sama kemampuan anak-anak itu. Ternyata pelajaran yang saya dapatkan di guru penggerak, saya praktekkan di kelas, luar biasa, Bu, responnya. Mungkin ibu pengawas apa tidak mengerti ya. Tapi ya itulah, Bu, sekali lagi saya jadi merasa nggak enak ya, sampai hari ini. Karena ibu pengawas tersinggung berat melalui kepala sekolah menyampaikan hal itu lagi. Saya dipanggil kepala sekolah, diajak bicara. Waduh, harus apa yang harus saya lakukan, Bu? Saya sepertinya bingung saya, Bu. Nah,
menurut saran dari Ibu, walaupun Bapak telah menggunakan referensi-referensi lain yang sudah relevan dengan kurikulum 13 yang revisi 2018, Bapak juga harus menggunakan buku teks sedikitnya. Bapak membaca, materi ini perlu sedikitnya untuk dijelaskan kepada anak-anak. Ya tidak semua seperti itu. Dirangkum seperti itu supaya nantinya jika ada pengawas datang kembali ke sekolah Bapak, beliau tidak merasa tersinggung seperti itu, Bapak. Bagaimana, Bapak? Apakah masih perasaan Bapak kurang sesuai dengan harapan Bapak? Ya, sedikit agak plong sih Bu, ketika ketemu Ibu Nia di sini, saya sudah bisa menceritakan banyak hal karena di sekolah ini kan saya sulit untuk bercerita kecuali sama Bu Nia. Oke, terima kasih. Nah, rencana Bapak selanjutnya supaya Bapak nantinya tidak diberikan supaya pengawas tidak tersinggung lagi. Rencana Bapak ke depannya apa, Bapak? Ya, untuk sementara ini saya akan kompromi lah Bu. Bagaimanapun pengawas adalah orang tua dan saya anak muda. Saya akan ikut saran Ibu pengawas. Dan saya akan menggunakan teks ya, mungkin kita berjalan komprominya di situ. Seperti itu. Dan saya mungkin akan minta maaf juga Bu, kayaknya mungkin saya terlalu lancang sebagai anak muda, sudah berani memberikan sesuatu yang menggebu-gebu lah. Karena ya maklum Bu, baru lulus guru penggerak ya, belum lulus ding, masih belajar guru penggerak, semangatnya masih menggebu-gebu Bu, wajar kan? Iya, Bapak. Pokoknya Bapak orang yang hebat dan berpotensi. Jadi, Bapak itu nantinya akan sesuai dengan saran Ibu pengawas, mengkolaborasikan buku teks dengan referensi Bapak, meminta maaf, seperti itu. Nah, selanjutnya, apakah aksi nantinya, aksi yang dilakukan Bapak nantinya itu akan selalu berkomitmen dengan langkah-langkah selanjutnya? Ya, saya membutuhkan banyak dukungan sih Bu, dari Ibu rekan-rekan guru, dari kepala sekolah, dari semuanya lah untuk memastikan bahwa apa yang saya lakukan ini menjadi yang baik gitu Bu. Dan saya inginnya diharapkan menjadi guru yang selalu dirindukan oleh semua orang, termasuk dunia ya merindukan saya. Dirindukan murid-muridnya, dikangenkan Iya, murid-muridnya maksudnya yang tidak dirindukan datang seperti itu ya, murid-muridnya. Bapak? Ya, sama dirindukan rekan-rekan guru lain, bukan Oh, malah tidak murid berarti ya? ya murid, guru, semua orang itu rindu akan kehadiran saya di sekolah itu gitu. Iya, karena kan Bapak berpotensi, terus Bapak itu akan menjadi teladan bagi orang lain. Apalagi Bapak ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, pasti menjadi contoh yang bagus untuk rekan-rekannya. Seperti itu ya, Bapak. Terima kasih Bu. Semoga motivasi dan semangat dari Ibu membuat saya menjadi lebih baik lagi. Amin. Semoga nanti Bapak menjadi teladan yang bagus untuk rekan-rekannya. Terus Bapak bisa menjalankan pendidikannya sampai selesai dan membagikan ilmu ke teman-temannya. Terus tadi diharapkan dan dirindukan murid-muridnya. Oke, Bapak? Oke, siap Bu. Terima kasih Bu. Maaf ya Bu, sudah mengganggu waktunya. Tidak apa-apa, Bapak. Kita kan harus saling tolong-menolong sesama rekan. Ya, nanti kalau masih ada masalah, saya japri, boleh ya Bu ya?
Siap, Bapak. Tapi Japrinya, wah saya nggak enak lah kalau Japri, mungkin saya video call aja lah nanti kalau kurang jelas. Langsung saya biar Ya. jelas. Nanti bisa juga di waktu sela, di jam kosong, kita saling bertukar pikiran, saling berbagi ide, supaya kita menjadi guru yang teladan, guru yang profesional. Oke, terima kasih Bu. Ya, yuk Bapak kita kembali ke kelas karena sudah saatnya jam pulang, sudah siang. Nanti kita ditunggu sama anak-anak. Oke Bu, Assalamualaikum. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bapak. Iya, luar biasa. Ini sudah pukul tepat jam 16.50. Tapi sing paling keren ini Pak Adi ya, dan Pak Ari, Jos. Begitu menghayati. Menghayati sampai jamnya kita harus menyesuaikan ya. Enggak kamu kasih jam gitu Pak Wasit. Wah. Penghayatannya luar biasa. Giliran Bunia dapat menit-menit. Kalah saya ini. Apalagi Bunia. Wah, Bunia itu ekspresif. Pantas sebagai bukan coach. Agresif Bapak. Oh enggak. Ekspresif ya Pak Wasis ya. Ekspresif. Yeah. Yang agresif itu paling agresif di sini tuh Bu Nino, itulah agresif sekali. Lah buktinya lihat aja itu aksi nyata, siapa yang pertama kali kirim video aksi nyata. Oh, karena saking agresifnya. Nggih Pak. Selesai ya? Iya Pak. Sampun Pak. Bapak. Ya, saya hentikan rekamannya, terus kumpul ke ruang utama, nggih. Oke, saya tutup ya Pak ya. Tak kembali ke room utama. Assalamualaikum semuanya. Sampai lagi. Sampai besok lagi ya. Awas gue. Langsung saja. Oke, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya silent ya. Mungkin monggo Pak Wasis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau membacakan narasinya dulu. Ya. Jadi ini adalah pada keadaan di suatu pagi. Suatu pagi di SMPN 1 Pati. Ya. Pak Adi adalah seorang guru bahasa Inggris di kelas 9C. Menginfokan bahwa akan diadakan lomba pidato tingkat kabupaten. Nah, Pak Adi ini menghimbau siswa-siswinya yang punya bakat, punya kemampuan, punya keterampilan dalam berbahasa Inggris untuk mewakili ya, sekolah ke lomba tingkat kabupaten ini. Nah, salah satu siswa yang Pak Adi pilih untuk mewakili SMPN 1 Pati ini adalah Rina. Ya, yang notabene Rina itu menurut visi, menurut persepsi dari Pak Adi ini, Rina sudah mumpuni dan sudah mampu. Nah, pada saat yang bersamaan, ya, ketika sudah diumumkan bahwa Rina ini untuk maju lomba, ternyata Rina merasa tidak sanggup atau kurang percaya diri ya, ketika pidato di depan umum. Sehingga pada suatu siang saat jam istirahat sekolah, Rina memberanikan diri menghadapi Pak Adi dan menyampaikan permasalahannya. Nah, oke, silakan. Terima kasih Pak Adi atas waktunya. Selamat pagi Pak Adi. Apa kabar Pak Adi hari ini? Baik, Rina, selamat pagi. Kamu kelihatan agak pucat dan juga kurang bersemangat pagi ini. Ada apa? Iya Pak Adi.
seperti ini Pak Adi. Berita hari ini itu saya diminta untuk mewakili sekolah dalam perlombaan pidato bahasa Inggris Pak Adi. Apakah saya itu mampu untuk mengikuti hal tersebut Pak Adi? Oh iya, betul sekali Rina. Memang Pak Adi memilih kamu. Pak Adi adalah guru bahasa Inggris. Sudah ada setahun ini mengajar kamu, ya. Memangnya kenapa kamu merasa ada keraguan dan juga kenapa kamu merasa tidak percaya diri untuk tidak ikut dalam pidato? Ini seperti ini Pak Adi. Walaupun saya itu dapat berbahasa Inggris dengan baik, tapi kalau saya di depan umum, saya itu saya itu kurang percaya diri. Nah, Pak Adi, bagaimana solusi untuk saya, Pak Adi? Oh ya, jadi Rina, kamu merasa masih ada yang mengganjal di dalam diri kamu, merasa masih kurang percaya diri. Ya. Nah, coba kemukakan pada Bapak pengalaman-pengalamanmu waktu SD atau waktu kelas 1 kemarin ketika pidato. Kenapa hal itu bisa mengekangmu atau memberikan keraguan padamu? Saya itu Pak Adi, kan kita enggak pernah ya namanya lomba di luar kelas. Takutnya nanti kalau saya lomba di depan umum dan saya belum mengetahui orang-orang di dalamnya, di sekitar saya, takutnya nanti gagal dan tidak bisa mendapatkan juara untuk mengikuti lomba tersebut, Pak Adi. Saya kan biasanya mengikuti itu hanya di kelas-kelas saja, di dalam kelas, belum pernah untuk yang lainnya, Pak Adi. Bagaimana? Oh gitu ya. Tapi saya lihat dari percakapan kamu, dari tugas-tugas pidato kamu di kelas, dan juga tentang ulangan-ulangan kamu selalu mendapatkan nilai yang bagus di pelajarannya Pak Adi, bahasa Inggris. Ada lagi kelebihan yang lainnya yang kamu miliki, coba. Apa? Alhamdulillah Pak Adi, kalau saya itu dapat menguasai pokok masalah yang diuraikan. Kecakapannya ya cukup untuk saya. Terus antar saya itu bisa berbahasa Inggris dengan baik dan lancar. Bisa menjalin hubungan antara saya dengan rekan saya bercakap-cakap dalam bahasa Inggris, akan tetapi itu satu, saya belum percaya diri saja. Gini, saya dengar-dengar kabar kamu dulu waktu SD sudah pernah ikut pidato. Nah, ini saya dengar dari teman kamu. Coba ceritakan pengalamanmu waktu itu gimana? Itu lombanya di kelas Pak Adi. Jadi bu guru kelasnya itu mengadakan lomba di setiap kelas. Terus yang juara saya Pak Adi, seperti itu. Oh gitu, ya ya. Nah, oke, itu yang sudah Bapak dengar. Nah, sekarang saya Pak Adi pengen dengar langsung dari kamu. Ada nggak ini pengalaman kamu waktu di rumah atau waktu di SD atau di tempat les kamu pernah pidato atau pernah menerapkan bahasa Inggrismu dengan orang lain seperti itu meskipun dalam lingkup yang kecil? Coba ceritakan. Pernah Pak Adi, itu saat kita kan piknik ya. Piknik itu diajak ke Candi Borobudur. Nah, di situ diminta untuk wawancara sama yang orang di sekitar situ. Nah, saya itu menggunakan bahasa Inggris semampu saya. Nah, saya itu bisa untuk menanggapinya seperti itu Pak Adi. Tapi kan belum orang banyak, baru orang di sekitar Candi Borobudur itu Pak Adi. Bagaimana?
sudah orang lain ya itu, bukan di kelas saja ya? Sudah di kelas saja, istimewa sekali, luar biasa itu sudah ya Rina ya. Nah, ada bulenya juga enggak itu? Mungkin ada yang dari Australia atau dari katakan Belanda gitu yang kamu ajak ngobrol itu gimana? Ada. Itu kan Wah. didampingi saya sama didampingi guru saya, takutnya nanti saya salah bicara. Saya kan masih SD, takutnya nanti conversation saya itu kurang bagus. Alhamdulillah menurut saya itu sudah bagus kalau untuk anak SD, setara dengan anak SD seperti itu Pak Adi. Oke, bagus. Jadi luar biasa sekali ya. Kamu waktu kelas SD saja sudah bisa menerapkan conversation ya, istilahnya conversation yang aktif, apalagi dengan bule ya. Meskipun kamu didampingi dengan guru kamu ataupun katakan misalkan dengan teman kamu, itu tetap adalah nilai plus kamu. Itu adalah potensi kamu ya. Jadi ada semacam kemampuan yang sudah ada di dalam diri kamu, yang tentunya Pak Adi pikir kamu belum sadari itu. Nah, jadi Pak Adi melihat memang dari pengalaman kamu ini ya, itu sudah terdapat suatu nilai tambah ya dari kamu. Kamu tidak bisa lagi artinya mengatakan tidak bisa. Kalau kurang percaya diri, Bapak bisa meyakinkan kamu. Kamu bisa. Ya. Dan kamu ada potensi ke arah sana. Ya. Kamu bisa mengeksplor kemampuanmu ke arah sana. Terbukti, ya. Kenapa? Karena waktu kamu SD dan juga kegiatan-kegiatanmu yang pernah kamu lakukan, kamu sudah bisa bercakap-cakap dan juga berbincang bahkan dengan turis. Nah, ini adalah langkah awal yang bagus Rina buat kamu ya. Jangan minder ya ataupun jangan rendah diri ya. Nah, oke Rina. Jadi setelah kita panjang lebar bicara tadi, sebenarnya ini kamu punya kekuatan yang ada di dalam diri kamu yang nantinya perlu kamu asah ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, Pak Adi mau tanya, menurut kamu apa sih hal penting sebagai syarat dalam pidato ini, Rina? Satu, kita harus menguasai materinya, bahasanya dirancang dengan bagus supaya orang sekitar itu mendengarkan kita, itu paham apa yang akan kita bicarakan. Yang kedua, kita harus percaya diri bahwa kita itu bisa, seperti itu. Dan saya juga butuh bimbingan Bapak, yaitu dengan cara saya misalkan diajak untuk di luar di kelas lain, misalkan saya diminta untuk latihan pidato di kelas lain juga bisa Bapak. Oke, begitu. Itu yang ingin kamu minta dari bimbingan Pak Adi ya? Iya Bapak. Oke, baik Rina, Bapak garis bawahi, Bapak sanggup. Ya, Bapak bersedia nanti menuntun kamu, ya, memberikan latihan ekstra. Artinya latihan ekstra gimana nanti? Bisa jadi Pak Adi nanti kasih tambahan waktu pulang, ataupun ketika waktu istirahat, saya kasih waktu kamu 15 menit untuk masuk ke kelas lainnya. Ya. Pak Adi bimbing, Pak Adi akan mengawasi kamu pidato di kelas lain. Ya, dan memberikan evaluasi dari pidato kamu. Ya. Tepat sekali Rina, itulah syarat pidato yang baik dan benar yang sudah kamu ketahui. Ya. Setelah kamu ketahui, kamu apakan? Nah, inilah tugas kamu berikutnya. Ya. Yang menjadi tugas kamu berikutnya sekarang adalah kamu harus menerapkannya, mengaktifasinya. Ya. Sehingga kegiatanmu ataupun keterampilan kamu dalam berpidato ini menjadi
istimewa. Nah, itu ya. Jadi memang ada itu tadi syarat-syaratnya. Yang terpenting menguasai isi, ya, kecakapan dalam menyampaikan atau keterampilan kamu menyampaikan. Yang ketiga, pemilihan kata kamu, ya, yang itu akan mempermudah pendengar untuk mengartikan apa yang kamu katakan nanti. Nah, jadi Rina, tepat sekali kamu mengutarakan ini pada Pak Adi selaku guru bahasa Inggris kamu, ya. Jadi Pak Adi bisa memberikan alternatif. Nanti kalau kamu butuh bimbingan, Pak Adi akan sediakan fasilitas untuk bimbingan pada kamu. Sampai nanti ketika hari H waktu lomba pidato, ya. Oke, begitu. Jelas, Rina? Ya, terima kasih ya Pak nanti atas waktunya untuk melatih saya melakukan bimbingan supaya nantinya saya bisa dapat mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tersebut. Dan semoga nantinya mengharumkan nama sekolah. Amin. Betul, amin, amin. Ini sambil Bapak mau mengeksplor lagi yang ada di dalam diri kamu, ya. Ada 4 atau syarat dari pidato tadi, ya, yang sudah kamu kuasai, ya. Nah, hal ini bisa membuat kamu coba kecakapan untuk menyampaikan isi pidato sehingga menjadi pendengar ini. Pernah nggak kamu menyampaikan dan penerimanya ini tidak mengerti akan penyampaian kamu, Rina? Pernah seperti itu? Kita kan harus memilih pilihan kata diksi yang baik dan benar sehingga orang lain itu dapat mengerti bahasa kita. Jadi si pendengar itu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, seperti itu, Bapak. Oh ya, tepat ya. Jadi dengan pemilihan kata yang tepat ini nanti akan mempermudah. Jadi nanti topik akan dibagikan oleh panitia dulu sehingga kamu bisa mempersiapkannya 1 hari sebelumnya. Nah, oke Rina, kita lanjutkan dialog kita, diskusi kita ya pada pagi ini. Kalau kamu sudah punya bayangan, ya nanti Pak Adi mau ngasih bimbingan seperti ekstra. Nah, langkah yang kamu lakukan nanti supaya mengembalikan percaya dirimu nanti saat pidato ini seperti apa, Rina? Kalau saya inginkan itu saya dilatih di luar kelas nantinya, ya kan Pak, supaya nanti itu teman-teman dapat melihat saya dan berkomentar apakah pidato saya itu sudah bagus, sudah dapat didengar orang lain, sudah dapat dicerna isi dari makna pidato saya, seperti itu, untuk membangkitkan rasa percaya diri saya. Oke, berarti nanti Bapak, kamu membutuhkan 1 forum lagi ya, di samping pidato ke kelas-kelas lain, kamu butuh 1 forum lagi untuk pemberian saran dari teman-teman gitu ya? Iya Bapak. Oke, baik. Nanti Bapak usahakan Bapak adakan sebuah ini ya, hari bahasa gitu. Ketika hari bahasa atau peringatan bahasa nanti kelas kamu ini kan kelas 9 ya. Nanti kelas 9 Bapak kumpulkan terus nanti ada beberapa, mungkin kamu jadi salah satunya dan yang lomba pidato nanti Bapak ini ya kasih forum supaya teman-teman bisa memberikan respon yang bisa membangun buat kamu, termasuk buat kamu dan juga yang lomba nanti. Nah, baik Rina, sangat menyenangkan sekali ya. Bapak yakin kamu pasti bisa. Nah, kenapa? Karena kamu punya kekuatan dalam. Terima kasih atas saran dan masukannya. Iya, kamu pasti bisa dieksplor ya. Karena pidato ini adalah sebuah momentum yang sangat luar biasa buat sekolah kita ya. Bapak yakin kamu bisa, Rina ya. Jangan berpikir dulu kamu itu harus menang atau nanti kalau kalah gimana.
buang jauh-jauh pikiran cemasmu itu. Kamu sanggup menghilangkan pemikiranmu yang cemas itu, Rina? Insya Allah siap sanggup Bapak. Ya, jadi yang utama kamu sudah bisa mengembalikan kepercayaan diri kamu. Jadi dengan bertemu dengan Pak Adi pada kesempatan yang berbahagia ini, kamu sudah bisa mengembalikan kepercayaan diri kamu. Betul begitu? Iya Bapak. Dan Bapak nanti akan memberikan pengalaman yang baru buat kamu terkait fasilitas ekstra dan juga diskusi interaktif, saran interaktif dari teman-teman yang saat kamu tampil di sekolah nanti ya. Begitu. Ada lagi, Rina, yang pengen kamu sampaikan? Nantinya untuk saya. Oke, baik Rina, silahkan kembali ke kelas ya. Ini sudah jam 10. Habis ini kamu pelajarannya apa ya? Matematika Bapak. Matematika, ya silahkan. Sudah jam 10 ya ini, silahkan kembali ke kelasmu. Ya, terima kasih atas waktunya ya Bapak. Ya, sama-sama Rina. Selamat siang. Siang Bapak. Sampun, monggo. Kasus 2 nih ya. Keren Bu Nia.